Shalom sahabat-sahabat Hohodos. Puji Tuhan, kiranya kasih, pertolongan Tuhan, damai dari Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan saudara-saudara semuanya. Dalam video hari ini dan sampai seterusnya, saudara-saudara akan belajar dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya buat berseri dengan judulnya adalah Mengikuti Jejaknya. Nah, saya sangat percaya bahwa renungan ini akan sangat memberkati kehidupan kita. Kita akan menjadi sangat yakin dengan apa yang sudah kita percayai, terkhusus ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tentunya kehidupan kita tidak hanya berhenti pada percaya kepada Tuhan, tetapi hidup kita akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Artinya kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Dan di bagian pendahuluan ini saya akan membagikan satu teks perenungan bagi kita sebagai dasar dari renungan kita yang berseri ini. Nah, saya ingin kita melihat bagian Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 2. Dalam terjemahan baru dikatakan seperti ini. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Mari kita berhenti sejenak, kita memperhatikan kata jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dan saya akan juga membacakan teks asli dari Kisah Para Rasul 9 ayat 2 ini dalam bahasa Yunani Koine tentunya. Dikatakan seperti ini. Kai ete sato par auto epistolas eis damaskon prostas sinagogas kopos eantinan heures tes Hudo, ontas, andras tekai ginaikas, didimenos agage es Yerusalem. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 2, kita menemukan satu istilah yang sangat penting dalam bahasa Yunani tersebut, yaitu tes hodo, atau dalam kata dasarnya adalah hodos, yang secara harafiah itu berarti jalan itu, sang jalan, atau yang termasuk jalan itu. Menariknya, di dalam teks asli tidak terdapat kata kurios setelah kata hodos. Ya, kurios itu artinya Tuhan. Kalau kita melihat dalam terjemahan baru, ada penambahan kata Tuhan atau kurios. Sedangkan dalam teks aslinya kita tidak menemukan adanya kata kurios. Nah, saudaraku yang terkasih, ini bukan berarti Alkitab itu ditambah atau dikurangi. Inilah yang disebut dengan bagian dari proses penerjemahan. Saudaraku, dalam ilmu penerjemahan Alkitab, terkadang penerjemah menambahkan unsur klarifikasi kontekstual agar pembaca modern memahami maksud yang terkandung di dalam teks asli. Nah, tujuannya bukan mengubah makna, tetapi memperjelas makna yang sudah ada dalam konteks tersebut. Karena jika kita membaca keseluruhan konteks Kisah Para Rasul, jelas bahwa kata atau frasa jalan itu merujuk kepada komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai Mesias yang dijanjikan. Nah, kita akan melihat konteks historisnya. Pada masa itu, banyak orang Yahudi maupun non-Yahudi percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, mengakui dia sebagai Tuhan
Mereka hidup baginya, bagi Kristus. Mereka mempersembahkan hidupnya bagi Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau kita mundur sedikit terhadap pasal 9 ini, maka kita akan menemukan ada seorang tokoh yang bernama Stefanus. Sebagai murid Kristus yang diajarkan oleh para rasul, dia rela mati martir demi imannya kepada Kristus. Haleluya. Ini luar biasa, saudara-saudaraku yang terkasih. Gaya hidup jemaat mula-mula, gaya hidup orang percaya pada waktu itu sangat radikal sekali kepada Kristus. Apapun tantangan yang mereka hadapi, bahkan nyawa pun taruhannya, mereka tetap mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Kalau saya bilang, sekali Yesus, tetap Yesus, tak ada yang lain. Selanjutnya, mereka mempertaruhkan hidup mereka demi imannya kepada Kristus. Nah, ini yang seperti saya beritahu terlebih yang tadi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat mula-mula, mereka bukan sekedar penganut ajaran baru. Mereka mengubah arah hidup mereka. Bahkan ketika mengalami tekanan, penganiayaan, ancaman kematian, mereka tetap setia kepada Kristus dan tidak menyangkalnya. Karena itu, frasa jalan itu bukan sekedar istilah sosiologis, tetapi itu adalah identitas spiritual mereka. Apa maknanya? Saudara-saudaraku, ketika kita memakai kata atau frasa mengikuti jalan Tuhan, yang kita maksud bukan sekedar mengikuti aturan moral. Yang dimaksud adalah mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan, mengakui Dia sebagai Juru Selamat, menjadikan Dia sebagai pusat hidup kita, bersedia menderita demi kesetiaan kepadanya. Dengan kata lain, kata jalan itu adalah tindakan iman yang nyata. Bukan hanya pengakuan di bibir, tapi komitmen hidup dan praktik hidup yang nyata, yang hidup di dalam Kristus. Nah, oleh karena itu, maka dapat kita lihat, sebelum istilah Kristen itu muncul di Antioquia Syria, di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 12, ya, orang-orang percaya sudah lebih dulu dikenal sebagai pengikut jalan. Jadi, saudara-saudaraku, dalam konteks ini, maka sebelum istilah Kristen itu muncul yang merujuk kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, nah, sebelum Kristen itu muncul, ada istilah yang lain, yaitu pengikut jalan. Yang artinya pengikut jalan itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, jadi sebelum istilah Kristen muncul, orang-orang yang percaya kepada Kristus lebih dikenal dengan sebutan pengikut jalan. Dan saya melihat ada korelasi antara apa yang disampaikan oleh Yesus. Dia katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, secara historis, identitas iman kita bukan pertama-tama label agama. Identitas kita adalah perjalanan, bukan sekedar status, tapi arah. Bukan hanya percaya di dalam hati, tapi berjalan bersama Kristus setiap hari. Saudaraku yang terkasih, maka sebelum kita berbicara tentang jalan salib, jalan penderitaan, jalan kesetiaan, dan ketekunan sampai akhir, kita harus menjawab satu pertanyaan yang mendasar. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan jalan itu? Apakah itu sistem moral? Apakah itu tradisi gereja? Apakah itu doktrin? Ataukah itu pribadi? Nah, oleh sebab itu, di video selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu jalan Tuhan. Puji Tuhan,
Di sesi pendahuluan ini sudah selesai, nantikan video selanjutnya tentang materi yaitu apa itu jalan Tuhan. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.